Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Jamaah pengajian ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salamnya semoga tercurah limpah keharibaan baginda alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah ibu-ibu hadirin rahimakumullah, pengajian pada saat ini jamaah sekalian, kita akan membahas terkait keutamaan mempunyai sifat dermawan, atau bahasa Sundanya itu bageran awehan lumo luman, boten ngepel, boten medit, boten pelit. Jadi sifat dermawan ini masuk terkait golongan sifatun mahmudatun. Jadi sifat yang terpuji. Ada seorang laki-laki di zaman Kanjeng Nabi yang bernama Sa'labah bin Hatib. Jadi Sa'labah bin Hatib, para ibu-ibu sekalian, ini sahabat atau hidupnya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta kepada Kanjeng Nabi untuk mendoakannya menjadi orang kaya. Jadi datang kepada Kanjeng Nabi, ud'ullah li ayyar zuqani malan. Ya Rasul, mintakanlah kepada Allah agar Allah memberikan aku rezeki berupa harta yang banyak. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, ya Sa'labah qalilun tu'adi syakrahu khairun. Qalilun, adapun harta yang sedikit akan tetapi cukup dan kita bisa mensyukurinya, itu khairun, lebih bagus, min katsirin la tutikuhu, daripada banyak sementara dia tidak mau dan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga turunlah ayat, ibu-ibu sekalian, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Wa minhum, dari sebahagian manusia, ini terkadang kita seperti itu, Bu. Man ahada, ada seseorang yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Lain atana min fadlihi, jika kami semua diberikan keanugerahan berupa harta yang banyak, berupa kenikmatan yang melimpah, lanasaddaqanna, maka kami akan menyedekahkannya, walanakunanna, dan kami sungguh akan menjadi minas sholihin, golongan orang-orang yang soleh biasa.
Kalau belum kaya, kalau belum punya apa-apa, ngerayu sama Allahnya seperti itu. Gusti, mun abi jadi jalma beunghar, rek getol sodakoh. Gusti, mun abi jadi boga sagala-gala, saya mau jadi orang baik. Pengajian rajin, jamaah rajin, majelis talim akan saya datangi karena saya sudah punya harta yang banyak, gampang untuk ibadah. Ini janjinya Sa'labah seperti itu. Sampai minta didoakan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian ketika dijawab oleh Nabi, harta sedikit pandai bersyukur itu lebih baik daripada banyak tidak bisa mensyukurinya. Pulanglah Sa'labah. Kemudian suatu hari Sa'labah ini datang lagi kepada Kanjeng Nabi. Jadi Sa'labah ini ke masjidnya sering tapi cepat pulang, Bu. Pengajiannya ibunya juga sering tapi cepat pulang karena miskin. Bajunya cuma satu, katanya gantian. Akhirnya datang lagi kepada Kanjeng Nabi. Apa bahasa Sa'labah? Ba'athaka bil haq la in rajaqanillahu malan lautiyanna kullu dhi haqqin haqqa. Wahai Kanjeng Nabi, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika Allah memberikan rezeki kepadaku yang banyak, aku akan memberikan hartaku kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Jadi fakir miskin akan saya santuni, orang jompo akan saya beri, orang-orang yang tidak mampu akan saya tanggung. Itu janjinya siapa? Sa'labah. Akhirnya Rasul berdoa pada Allahu. Kemudian setelah berdoa, Rasul mengambil seekor kambing. Kemudian kambing itu dipegang oleh Rasulullah SAW. Ya, dipegang, kemudian didoakan oleh Kanjeng Nabi dan diberikan kepada Sa'labah. Itu kambing beranaknya, Bu, seperti belatung anaknya. Tahu belatung? Oh, jadi biasanya kambing itu anaknya 1, 2, ini langsung 10. Oh, anaknya banyak pisan. Jadi ini barokah dari doanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sa'labah yang tadi ngaritnya ngasih makan kambing 1 itu masih keburu Jumatan, masih keburu pengajian, masih keburu jamaah. Setelah banyak ibu-ibu sekalian, setelah banyak, kemudian gak cukup, gak kuat makanan untuk memberi makan kambingnya siapa? Sa'labah. Akhirnya Sa'labah pindah-pindah tempat. Gak cukup di kampung itu saking banyaknya kambing. Gelarnya berubah jadi Jurkam. Tahu Jurkam? Juragan kambing. Lain juru kampanye, juragan kambing. Walah pindah. Jadi kalau ibu-ibu di sini ada orang yang biasa, kemudian kaya raya, warungnya tadinya kecil, kemudian ngampas, giliran hari Selasa pengajian gak keburu. Kemana? Lagi ngampas. Ngampas kemana? Walah kemana-mana. Pengajian ditinggalkan, jamaah ditinggalkan. Itu mirip-mirip Sa'labah, Ibu. Akhirnya telah berbulan ganti bulan, Rasul bertanya. Kata Rasul, kemana Sa'labah? Gak pernah hadir di pengajian. Kata sahabat, ya Rasulullah, Sa'labah sekarang sudah jauh dari kita karena sudah terfokuskan dengan kambingnya yang begitu banyak. Akhirnya kata Nabi, ya sudah, kamu berangkat temui Sa'labah, mintakan zakatnya Sa'labah. Kata Kanjeng Nabi, pintakan zakatnya Sa'labah. Ada hak-hak fakir miskin di situ. Ada hak-haknya orang yang tidak
mampu, mintakan. Dulu sewaktu miskin dia berdoa seperti itu. Makanya saya doakan. Akhirnya Bu datang utusan desa Labah. Kuari ayeuna geus beunghar ya. Kula dititah ku Kanjeng Nabi tah minta sedekah jeung zakatna ka dia. Kumargi kitu uing balik kudu mawa zakat jeung sedekah pikeun fakir miskin. Jeung jalma anu jompo. Kumaha cek Salabah? Masya Allah. Cek Salabah, kumaha Salabah ngomong ngeunah teuing dia cenah. Enak-enak teuing maneh. Enak saja kamu minta sembarangan. Emangnya enggak capek ngurus kayak ginian? Emangnya bim salabim seperti ini? Aku pindah-pindah tempat, kurang tidur dan berusaha sekuat tenaga pengen seperti ini, sudah punya dipinta. Pohok karena janji nasa Labah. Ya Allah, inilah namanya manusia. Makanya Ibu, kaduhung sagede gunung, hanjakal sagede kapal akan kita temui besok kalau hidup kita tidak dipakai untuk baik. Karena sudah mati tidak akan bisa kembali lagi. Ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, ngoceak maratan jagat. Apa bahasa mayit? Robbi irji'uni ila dunya la'ali a'malun sholihah. Ya Allah, tangguhkan kematianku, kembalikan aku ke alam dunia, aku akan menjadi orang yang baik. Kabeh rek disodakohkeun. Ceuk saha eta? Ceuk mayit. Kaula nu hese capek hayang boga sawah, kaula nu hese capek hayang boga ladang. Geus boga kaula paeh ladangna pindah ka ahli beheung mun inget ka kaula nu neanganana. Mantap Ibu, kita tidur aja setiap hari, nggak usah kerja, nggak usah apa-apa, kita nanti ada dapat bagian warisan. Mantap, doakeun geus kolot, ladangna lega, doakeun sing tereh dicabut penyakitna, terus sopan ngadoakeun kolot tereh pae. Ulah didoakeun da paeh ieu. Ya ibu-ibu, eta teh nu neanganana kolot urang, anakna nu ngeunahan, bener teu? Mantap ulah pelit menjadi anak. Mun kolot, tetapi da anger we anak mah butuh ka kolotnya, geus rumah tangga ge. Hayang nanaon anger emak, hayang nanaon anger bapak. Giliran gering bapak emak, nah kaditu we kanu cikal, cek cikal teh kanu cek nu bungsu kanu tengah. Aya gue diulang halu siga bola ari cekolot nanti geus ari embung ngurus mama mare cicing bae jeung dibari sedih lah ulah diomongkeun ayeuna heula. Ira ibu-ibu ya, ini Salabah jangan ditiru. Sebaliknya ada seorang majusi penyembah api, Bahrom al-Majusi, akibat dia baik memberi makanan kepada seorang yang muslimah baik, akhirnya dia menjadi ahli sorga gara-gara kebaikannya, punya sifat dermawan. Jadi ini cerita, ini kisah Salabah, jangan sampai kita tiru. Kalau belum punya apa-apa, doa kita banyak sekali. Kalau kita lagi sakit, doanya hebat. Tapi kalau sudah sehat, pohok karena janji. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, ini Salabah ini ahli ibadah tadinya bareng Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi nyuruh utusan tidak mau membayar zakat. Kanjeng Nabi sedo, Kanjeng Nabi wafat, diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun sama mengutus Salabah tidak mau memberikannya, dan sampai pada waktu itu Abu Bakar tidak mau menerima zakat daripada Salabah, dan Salabah masuk kategori orang yang bakhil, yang pelit, yang dicap oleh Allah sebagai manusia yang durhaka karena telah menyimpang dari janjinya, yaitu jika Allah memberikan anugerah dari hartanya
maka akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekian demikian. Assalamualaikum.